Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhari Akbar, dari Prodi Sistem Informasi, akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis desktop. Nah, dari petunjuk pertama pertama tugas praktik 2 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if, if-else if, switch case, nested if. 4. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan do while. Nah, soal tugas, Anda diminta untuk membuat sebuah pemrograman Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. 1. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, makanan, minuman. Pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka pelanggan telah selesai menyelesaikan pemesanan. Catatan: jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlah total biaya keseluruhan. Pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Yang pertama, ada diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pemesanan yang mencantum item menu yang dipesan, jumlah harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk. Lalu yang kelima, ada manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan, memesan, dan menu pengolahan menu. Untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Dan memasukkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi tersebut ke monitor. Jika sudah yakin mengubah menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya. Kemudian akan ke menu pengelolaan. Jika memilihnya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak ada perubahan. Nah, di sini ini yang pertama, di sini ada kelas menu item yang terdiri dari ada nama, harga, kategori. Nama bertipe string, harga bertipe double, dan
kategori bertipe string. Nah, ini adalah kelas menu item. Kelas menu item ini ada yang sebelumnya ada nama dan harga. Lalu kita ada ke menu pesanan. Ini adalah menu item, menu dan jumlah. Untuk menyimpan data menu yang dipesan dan jumlahnya. Metode hitung total menghitung total harga berdasarkan jumlah pesanan. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa menu-menu dasar yang ada di restoran seperti nasi goreng, mie ayam, teh manis, kopi. Nah, di sini untuk nanti di dalam pemesanan, misalnya sudah mengklik yang satu pemesan, maksudnya menu apa namanya teh perannya. Nah, menu aplikasi restoran ada satu pemesanan, ada dua manajemen menu. Untuk pemesanan ini sebenarnya untuk namanya untuk pelanggan, kedua untuk manajemen ini keluar. Nah, ini untuk melakukan pemesanan. Nah, pemesanan menampilkan daftar menu dan meminta input kepada pelanggan atau untuk meminta input ke pelanggan sesuai dengan apa yang mau dipesan dan mengetikkan jumlah menu yang mau dipesan. Misalnya tadi kan ada nasi goreng dipesan 2 misalnya 2 jumlah, teh manis 2 atau kopi. Dan di situ juga akan setelah itu langsung menghitung setelah pemesanan. Jika tidak sesuai maka akan muncul menu tidak valid atau silakan coba lagi, atau akan menyuruh untuk input kembali pesanannya. Dan setelah sudah selesai maka harus mengetikkan selesai untuk menyelesaikan pesanan. Lalu setelah itu akan menghitung jumlah total biaya pemesanan. Ada biaya pajak 10%, misalnya ada biaya pelayanan 20.000. Lalu jika total biayanya lebih dari 100.000 maka akan mendapatkan diskon 10% dari total pembelanjaan atau pembelian. Dan jika lebih dari 50.000 maka di setiap minuman ya beli satu gratis satu. Jadi jika misalnya lebih dari 50.000 ternyata memesan 2 minuman, nah yang satu minumannya itu gratis seperti itu. Nah, lalu di akhir harga setelah diskon, biaya akhir dan diskon. Nanti di struknya dia ada rincian biayanya. Nah, sekarang di manajemen menu ada menu apa aja, ada tambah menu, ubah menu, dan hapus menu kembali. Di tambah menu jika di ini tidak menginput dengan benar maka ada
pilihan tidak valid atau coba lagi. Nah, setelah misalnya mengubah atau menambahkan atau mengubah menu, pasti akan muncul konfirmasi apakah menunya itu akan ditambah, mau diubah, atau yang untuk menu yang dihapus. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan aplikasi. Kita coba untuk melakukan pemesanan. Klik 1 untuk melakukan pemesanan. Nah, langsung muncul di daftar menunya. Misalnya, masukkan nomor menu yang ingin dipesan atau ketik selesai untuk selesai. Dan misalnya untuk nasi goreng, masukkan jumlah pemesanan. Misalnya kita memesan 1, lalu selesai. Lalu kita akan memesan teh manis. Jumlah saya 1. Nah, jika sudah selesai, maka ketikkan selesai. Nah, di sini terlihat ada langsung tercetak struknya otomatis agar lebih mudah. Di sini ada menu-menu yang dipesan. Ada nasi goreng dengan jumlah 1, 25.000 kali 1 yaitu 25.000. Teh manisnya 1 dengan jumlahnya 1 berarti 5.000. Dengan total biayanya dari 30.000, pajaknya 10% 3.000, biaya pelayanannya 20.000, maka total karena tidak ada diskon, maka walaupun ininya karena ini, jadi total setelah diskon total semuanya adalah 53.000. Nah, kita coba untuk agar mendapatkan diskon. Misalnya kita melakukan pemesanan 1, nasi gorengnya biar 2, terus ada mie ayamnya 2, mie ayamnya kita pesen mie ayam kita pesen 3, lalu kita pesen teh manisnya ya. Sebelumnya ya, jadi kita pesan teh manisnya 5, lalu ketik selesai. Nah, di sini sudah memuat item-item yang dipesan. Ada nasi goreng, mie ayam, teh manis. Dengan total biaya semuanya 130.000. Nah, pajak 10% 13.500. Biaya pelayanan 20.000. Karena melebihi dari 100.000, maka mendapatkan diskon 10% yaitu 13.500. Lalu penawaran beli 1 gratis 1 minuman berarti 5.000. Pemotongannya jadi ini 20.000. Jadi total setelah diskon yaitu 155.000. Nah, kita mencoba untuk manajemen menu. Kita tambah menu. Nah, masukkan nama menu. Misalnya kita masukkan seblak. Harga menu misalnya seblak 15.000. Masukkan kategori makanan atau minuman. Makanan. Nah, lalu kita misalnya mau mengubah menu yang tadi. Kedua, ubah menu. Apa yang mau dirubah? Pilih menu yang ingin dirubah. Kita rubah tadi yang seblak.
apakah Anda akan mengubah. Ini adalah konfirmasi apakah mau merubah atau tidak. Ya, masukkan nama baru, seblak mewah, masukkan menu baru, harga barunya menjadi 25.000 misalnya. Makanan. Nah, atau mau menghapus menu, misalnya kita menambah menu dulu untuk dihapus, nama menu hapus, harga 1.000, ininya makanan. Nah, kita untuk mencoba untuk hapus menu, lalu pilih menu yang mau dihapus, kita ketikkan 6. Apakah Anda ingin menghapusnya? Ya. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah mohon maaf atau mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.